Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Reza Arcadia. Nah, untuk episode kali ini saya akan membahas tentang banyak permintaan orang bahwa menyuruh saya untuk meminta membahas tentang tato semi permanen. Tapi sebelumnya mari kita lihat iklan berikut ini, cekidot. Ya, masalah tato semi permanen lagi apa ya? Saat ini memang bukan saat ini sih, kemarin sudah agak lama, sekitar sebulanan yang lalu tuh lagi panas-panasnya, lagi gencar-gencarnya, dan saya sudah lama disuruh banyak orang untuk membuat video yang membahas mengenai tato semi permanen. Tapi karena kondisi lagi waktu itu masih hangat-hangatnya, saya nggak mau, karena saya memang tipe orangnya nggak mau mencampuri urusan orang, jadi biarin aja. Tapi karena banyak permintaan, oke, akan saya coba bahas. Tapi saya ini membahasnya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau yang anu kan sudahlah biar orang lain membahas, tapi ini saya coba membahas dari sudut pandang yang berbeda. Saya akan membahas dari sudut saya pribadi ya, sebagai seorang seniman tato. Lalu saya akan mencoba membahas dari sudut pandang seorang pengusaha atau entrepreneur. Yang ketiga, saya akan mencoba membahas menjadi sudut pandang seorang customer. Jadi kalau banyak yang tanya, tato semi permanen itu gimana sih? Nah, sebenarnya dulu sebelum masalah ini gencar tuh saya sudah pernah membahas ini di video yang judulnya kalau nggak salah bedanya tinta sulam dan tinta tato ya. Jadi sebenarnya di situ sudah terjawab, karena memang tato semi permanen itu memakai tinta sulam. Jadi seharusnya dengan teman-teman melihat video saya yang berjudul nggak salah perbedaan antara tinta sulam dan tinta tato, itu harusnya sudah terjawab ya, benar atau enggak tinta tato semi permanen. Oke, saya akan mencoba membahas dari sudut pandang saya sebagai seorang seniman tato. Untuk tato semi permanen sih dari awal saya sudah agak bukan nggak percaya, cuman aku ragu bener kok bisa kok tato semi permanen. Karena saya kan awalnya dengar tato semi permanen itu kan lihat tuh kok bisa semi permanen tuh piye toh, gimana. Terus saya lihat katanya bisa hilang dalam waktu 2-3 tahun. Nah, yang ada di dalam benak saya ketika ada perkataan bahwa tato semi permanen itu bisa hilang 2-3 tahun, itu langsung di otak saya mikir pasti itu dia memakai tinta sulam, dan dia berharap bahwa apa yang terjadi di sulam alis itu dia mencoba mengaplikasikan di tato. Karena kan banyak orang mengira bahwa tinta sulam alis itu bisa hilang dalam waktu jangka 2-3 tahun. Nah, otomatis kalau saya aplikasikan ke kulit, itu pasti sama kayak sulam, bisa hilang dalam waktu 2-3 tahun. Jadi mereka tato semi permanen itu memakai peralatan sulam dari tinta dan mesin tato, tapi dia mengaplikasikannya di tubuh. Ya semua tubuh sih, maksudnya dia tidak mengaplikasikan di alis, tapi coba ke badan lain selain alis. Makanya timbullah kata-kata tato semi permanen, tapi mereka belum menjalankan riset apakah benar bisa hilang dalam waktu 2-3 tahun. Sedangkan kalau dia mau menjalankan riset itu kan butuh waktu lama, dia harus menunggu sampai 2 tahun atau 3 tahun untuk melihat hasilnya benar-benar hilang atau enggak. Jadi saya pikir mereka libas saja, langsung coba hanya memakai nalar teori mereka bahwa sulam aja bisa 2-3 tahun pasti kalau diaplikasikan ke semua kulit bisa. Nah, yang jadi masalah, apakah benar sulam alis itu bisa hilang dalam waktu 2-3 tahun? Kalau saya pribadi, saya kan sudah mencoba memakai beberapa tinta karena memang saya jualan, saya supplier peralatan tato dan sulam, dan saya sudah mencoba semua tinta, dari tinta yang tradisional yang pakai angus arang,
tinta tato semua merek, sampai tinta sulam sudah saya coba, dan hasilnya tuh sama. Tinta yang sudah masuk ke kulit, yang prosesnya itu memakai jarum ya teman-teman, dan itu yang sudah masuk ke tubuh itu tidak bisa hilang. Itu saya sudah membuktikan dari yang pakai angus areng, zaman dulu kan tradisional hand tapping pakai angus areng, tinta Cina, tinta tato ori, USA, merek apapun itu ketika tertanam dia tidak bisa hilang, tetapi bisa pudar. Nah, bisa pudarnya itu ada banyak hal, salah satunya kegesek, salah satunya ketika dia jatuh atau kemakan usia bisa. Sama biasanya orang yang tato yang bisa berubah warna atau pudar itu karena juga masuknya tidak terlalu dalam. Nah, pernah saya menjelaskan, oke kan saya jelaskan lagi, sebenarnya sudah saya jelaskan di video yang perbedaan tinta sulam dan tinta tato. Kenapa sulam itu mereka bisa bilang bahwa akan hilang, karena sulam itu kan, mesin sulam itu kalau teman-teman pernah nyoba itu beda dengan mesin tato. Mesin sulam itu tenaganya tidak sekuat mesin tato. Jadi ketika dia memasukkan tinta di kulit itu tidak terlalu dalam, alhasil tinta, makanya bisa dibilang 90% sulam alis ketika sembuh pasti dia warnanya pudar. 90% warnanya pudar. Makanya mereka akhirnya beralih ke mesin tato. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena customer saya yang sulam alis 90%, bahkan lebih dari 90%, saya bisa bilang 95%, pasti dia mengeluh karena selalu diprotes customer ya, setiap sulam kok selalu touch up, selalu minta diulang karena pas sembuh pudar. Jadi orang yang menyulam alis pakai mesin sulam dan tinta sulam pasti keluhannya itu si seniman sulam ya, dia setelah sembuh pudar. Memang begitu, harusnya memang gitu, karena memang sulam alis itu kan dibuat berharap tidak bisa permanen kayak tato, makanya dibikin tidak terlalu dalam. Makanya ketika sembuh itu pudar itu hal yang wajar. Makanya banyak customer yang, karena kan namanya customer kan udah bayar sulam mahal kan, pengennya juga dia kelihatannya bagus kayak tato, tapi pengennya bisa hilang. Ya itu nggak bisa. Makanya aku bilang ya kalau kita kayak tato lah, kalau kita memasukkan tintanya tidak terlalu dalam, alhasil kalau sembuh pasti hilang. Sama kayak tinta sulam kan karakternya lebih cair daripada tinta tato. Nah ketika tinta itu cair, dia masuknya nggak bisa tegas warna, jadi warnanya kabur. Jadi kalau itu sudah sembuh, kalau hasilnya kabur, ya itu hal yang wajar, karena memang sulam itu tidak dibuat alat dan tintanya dan mesinnya itu berharap tidak setegas tato. Memang dia cuman kayak menyamarkan saja seakan-akan punya alis, dan itu tidak bisa hilang karena saya sudah melihat banyak orang yang sulam alis dalam waktu 3 tahun ke atas itu masih ada tintanya, walaupun sedikit itu tidak hilang. Nah yang hilang itu biasanya tintanya yang di pigmen, yang dia tinta masuknya ke dalam, dan itu hilangnya cuma dalam jangka waktu 2 minggu atau sebulan. Waktu selesai proses mentato itu saya sudah tanya. Nah yang dia sudah masuk dalam itu tidak bisa hilang. Jadi memang sepertinya tidak mungkin ada tato semi permanen ketika prosesnya pokoknya gini, ketika kalian membuat tato, proses memasukkan jarum ke kulit, memasukkan tinta jarum ke kulit dan mengeluarkan darah, itu pasti jadinya permanen karena dia sudah masuk ke dalam lapisan kulit. Nggak bisa tinta ajaib tiba-tiba hilang, itu kayaknya kok mustahil banget, karena dia sudah tertanam di kulit pasti permanen. Jangankan tinta, kadang kita jatuh aja ya, jatuh kegores aspal atau luka gitu, itu pasti warna kulit kita sudah belang dan itu tidak bisa hilang, susah hilangnya. Padahal itu cuma di bagian luar kulit, dan kalaupun hilang harus memakai kosmetik yang mahal, dan itu pun agak susah hilangnya. Apalagi yang tintanya itu masuk ke dalam lapisan kulit, itu juga saya rasa sangat susah hilangnya. Itu menurut logika saya sebagai seorang seniman tato. Tapi karena saya tidak terjun langsung ke dunia sulam, jadi mungkin saya bisa salah. Soalnya memang ada tinta sulam itu harganya sampai jutaan. Nah mungkin memang ada sulam yang dia bisa hilang dalam waktu 2 tahun, tapi memakai tinta yang harganya jutaan. Cuman karena saya tidak pernah memakai tinta sulam yang sampai jutaan itu, ya mungkin saya tidak tahu. Yang saya pakai hanya tinta sulam yang merek-merek yang bisa dipakai, yang murah-murah. Karena untuk membeli tinta sulam yang jutaan juga harga sulamnya harus berapa gitu loh. Makanya saya yang memakai tinta sulam yang merek-merek murah, yang rata-rata bisa dibilang 90 orang pakai, itu tidak jauh beda dengan tinta tato yang beda hanya kecairannya. Nah itu sudut pandang saya dari orang seniman tato. Lalu saya mencoba melihat sudut pandang saya jika saya sebagai seorang customer. Nah sebagai saya seorang customer, pasti sangat tergiur ketika ada tato
yang bisa hilang. Karena banyak orang tuh pengen banget punya tato, tapi dia takut untuk permanen. Karena apa? Karena memang melihat situasi di negara kita di Indonesia itu, kalau lihat tato masih ada diskriminasi. Jadi entah itu diskriminasi dari orang sekitar atau dari pekerjaan. Jadi makanya mereka belum siap mental untuk mendapatkan tato yang nggak bisa hilang. Tapi kalau bisa hilang kan, kalaupun besok bermasalah, entah dia di pekerjaan atau di orang tua atau di lingkungan sekitar, oh bisa hilang kok, 2 tahun hilang. Makanya sebagai seorang customer pasti itu sangat tertarik ketika ada orang bisa menjanjikan tato bisa hilang semi permanen. Yang hilangnya tuh nggak cuma seminggu 2 minggu, sedangkan tato temporari kan cuma seminggu 2 minggu. Tapi kalau tato semi permanen dia bisa menjamin sampai tahunan. Nah itu kan pasti orang banyak yang suka, banyak yang mau, dan mereka rela mengeluarkan uang lebih mahal asal bisa hilang. Jadi misalkan tato permanen harga 500.000, tato semi permanen harga 1 juta. Orang rela mengeluarkan uang 1 juta tapi asal bisa hilang karena biar tidak ada penyesalan. Jadi makanya kadang orang customer itu dia tergiur oleh promosi karena dia memang realitanya nggak tahu bisa hilang apa enggak. Itu dari sudut pandang customer. Nah, kalau dari sudut pandang pengusaha, tato semi permanen itu juga suatu hal yang sangat menggiurkan. Profitnya bagus karena apa? Itu kembali lagi banyak orang ingin membuat tato tapi takut nggak bisa hilang, takut diskriminasi yang akan diterima dia di Indonesia, entah itu nggak bisa dapat pekerjaan, nggak bisa nikah, atau dikucilkan dan lain-lain. Makanya membuat bisnis semi permanen tato itu adalah bisnis yang bagus sekali, dan terbukti orang rela membayar mahal untuk membuat tato yang bisa hilang daripada tato permanen. Sama seperti saya, ketika saya membuka bisnis hapus tato laser, itu saya sudah membayangkan dari awal itu akan menjadi bisnis yang bagus ketika saya bisa menghilangkan tato dengan cepat. Dan orang pasti akan rela membayar berapa aja asal tatonya bisa hilang, benar-benar hilang dan dengan cepat. Dan itu akan menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Dan itu terbukti ketika saya membeli alat laser tato, langsung yang antri banyak. Dan orang tuh rela membayar mahal untuk menghapus tato daripada membuat tato. Jadi misalkan ketika dia mau bikin di sini awal-awal dulu saya punya alat tato, alat laser tato, orang mau bikin tato harga 1 juta tuh mikir. Tetapi orang mau hapus tato, satu kali prosesnya 1 juta itu langsung antri. Padahal untuk hapus tato laser itu prosesnya lebih dari 1 kali. Itu makanya saya bilang, itu kalau dari sudut pandang bisnis, tato semi permanen itu adalah hal yang menggiurkan. Dan itu, ya kita nggak menyalahkan seorang orang yang terjun di bidang itu, karena namanya orang pengusaha itu mencari profit. Nah kesalahannya mereka mungkin dia tidak melakukan riset secara matang, apakah betul bisa hilang atau enggak. Jadi mereka hanya memikirkan teori. Kayak kan saya seorang pengusaha. Ketika saya melihat ada sudut pandang, bisnis tato semi permanen itu bagus untuk jangka panjang, karena itu banyak teman-teman saya banyak yang ingin punya tato tapi takut dimarahin orang tua, takut gak bisa nikah, takut gak bisa kerja, atau ya takut bosen aja. Makanya saya sebagai seorang pengusaha, misalkan sudut pandang seorang pengusaha, maka saya akan mencoba cari cara gimana sih cara membuat tato semi permanen. Nah, apalagi sekarang banyak orang melihat, sulam itu bisa hilang dalam waktu 2-3 tahun. Masih kan orang berpikir, sulam itu kan di kulit. Berarti kalau ini saya aplikasikan ke kulit selain alis, harusnya bisa dong dengan memakai peralatan sulam alis dengan membuat gambar tato. Nah itu dari segi saya seorang pengusaha, dan itu benar-benar menggiurkan teman-teman. Kayak sulam alis aja. Sulam alis dulu tahun 2010 itu orang bayar harga sulam alis 4 juta, 5 juta itu mau, padahal tapi yang bikin tato harga 500.000 mikir, padahal sulam alis itu cuma kecil segini. Makanya kayak sekarang sulam alis harganya murah karena sudah banyak orang yang membuka jasa sulam alis. Nah sama seperti halnya ketika kita membuka tato semi permanen. Tato semi permanen kan untuk saat ini kan belum banyak yang membuka prakteknya. Jadi ketika ada 1 atau 2 orang pengusaha yang membuka tato semi permanen, maka itu akan menjadi bisnis yang bagus. Mereka akan langsung menembak harga yang mahal, karena nggak ada yang bisa loh selain aku. Bukan nggak ada yang bisa, tapi nggak ada yang terpikirkan selain aku. Karena mungkin ya itu, kita kayak apa ya, karena bisnis itu belum terlalu banyak dan dia mengincar pasarnya itu bagus, karena banyak orang pengen punya tato tetapi takut nggak bisa hilang. Makanya dari sudut pandang pengusaha itu bagus, tapi dia tidak memikirkan efek ke belakangnya benar hilang atau enggak. Kalau nggak benar hilang kan kasihan orangnya itu.
kalau ternyata dia nanti susah dapat pekerjaan, susah menikah, atau nanti dan lain-lain gara-gara tato dia mendapat kesulitan hidup, nah itu kan kasihan. Cuman kan kadang kita tidak melihat itu, tapi kita melihat profitnya saja, untungnya saja. Makanya saya tidak terlalu ikut campur masalah yang lagi gencar kemarin, lagi masalah tato semi permanen, karena ya orang yang semi permanen mungkin pure memang dia mencari uang tanpa didasari riset yang mendalam. Sedangkan saya sendiri juga belum tahu apakah benar itu nggak bisa hilang atau bisa hilang. Gimana? Makanya tadi saya bilang kan, saya hanya melihat dari sudut pandang saya sebagai seorang seniman tato saya sendiri, tanpa mengucilkan, tanpa menyudutkan si yang pelaku usaha tersebut. Lalu saya mencoba menjadi sudut pandang seorang customer yang awam, dan saya juga mencoba menjadi seorang sudut pandang pengusaha, karena seorang pengusaha itu dia harus bisa melihat peluang. Nah, tato semi permanen itu adalah peluang yang bagus untuk membuka usaha, sama seperti saya waktu membuka jasa tato hapus tato laser. Zaman dulu kan hapus tato itu kan belum seperti sekarang, untuk orang punya alatnya tuh jarang. Kalau bisa hapus tato itu cuma hanya di rumah sakit. Nah, makanya tahun segitu ketika saya membeli laser itu menjadi bisnis yang menjanjikan, karena banyak orang yang dia menyesal membuat tato, karena ya itu mungkin dulu waktu bikin tato waktu masih puber, masih belum bisa mikir ke depannya, atau mabuk atau lain-lain, akhirnya mendapat kesulitan di kedepan harinya. Makanya itu menjadi bisnis yang menjanjikan, menghapus tato. Nah, apalagi ini bisa tato semi permanen yang bisa hilang sendiri. Jadi dia ketika tato nggak perlu repot-repot menghapus laser yang biayanya mahal. Siapa yang nggak mau, ya kan? Makanya itu sudah di dunia perbisnisan hal yang kayak gitu sih memang hal yang wajar ketika orang mencoba mencari produk baru untuk dijual belikan. Jadi memang untuk ya kita harus mengupgrade diri, mengupgrade skill kita agar bisa bertahan di dunia bisnis. Nah, makanya itu kan kayak tato semi permanen belum ada sebelumnya, lalu dilirik banyak orang. Makanya rata-rata yang membuka tato semi permanen itu orang yang tidak terjun di dunia tato. Orang yang terjun di dunia tato biasanya dia, setahu saya sih, tidak ada yang mau menerima semi permanen, karena dia tahu bahwa memang tidak ada tato semi permanen. Tapi saya nggak tahu lah ya, mungkin 90%, saya bisa bilang 90% seniman yang terjun di dunia tato tidak mau menerima semi permanen, karena ya gimana sih semi permanen tuh? Kalau dilihat dari prosesnya pakai jarum ya berarti jadinya permanen tuh. Makanya rata-rata kayak semi permanen tato tuh hanya dilakoni oleh para orang baru atau yang dia terjun di sulam makeup semi permanen, jadi kayak sulam alis dan begitu. Jadi rata-rata pelakunya adalah biasanya di dunia seperti itu. Jarang bahkan kayaknya nggak ada deh yang dari setahu saya, maaf kalau salah, setahu saya orang yang terjun di dunia tato lama dia tidak akan mau membuka praktek semi permanen tato, kecuali temporari yang lukis aja. Kalau yang pakai setahu saya sih nggak ada sih. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu saya, sekali lagi video ini saya sebagai sudut pandang seorang saya pribadi, seorang seniman tato. Lalu yang kedua sudut pandang sebagai seorang customer. Lalu ketiga sudut pandang sebagai seorang pengusaha. Jadi maaf jika salah. Jadi ini hanya opini saya pribadi, tidak berusaha menyudutkan pihak manapun, tidak berusaha mendukung atau apapun pihak manapun. Jadi saya berusaha netral dari sudut pandang sudut pandang saya sebagai seniman tato, sebagai customer, dan sebagai pengusaha. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten video berhubungan dengan tato dan sebagainya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.